Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya. Yang pertama al-istiqbal, kalau bisa mandi wajib ngadap kiblat. Itu sunnahnya, mandi wajib ngadap kiblat. Tapi nanti pas mau buang air kecil jangan ngadap kiblat kalau bisa adabnya. Pas mandi wajibnya ngadap kiblat. Nah, di set rumahnya kalau bisa pas mandi wajib tuh bisa ngadap kiblat. Nah, yang kedua wat tasmiyah, baca basmalah kalau tempat mandinya bukan tempat buang hajat. Mandi aja misalnya. Tapi kalau dia mandi di tempat yang juga dijadikan tempat buang hajat, misal kamar mandi masjid nih modelnya. Nah, di situ mandi, di situ buang hajat, maka di situ jangan baca basmalah. Jangan menyebut nama Allah, jangan menyebut nama-nama yang mulia, karena tidak layak untuk disebut di tempat yang kotor begitu. Kemudian wa ghuslul kaffaini, membasuh dua tangan sampai pergelangan dulu. Kemudian, nah, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu dulu. Basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Nah, baru setelah itu, yang berikutnya menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh dulu. Nah, misal ada mungkin darah, ada mungkin mohon maaf bekas mani atau yang lain, itu dihilangkan dulu. Baru setelahnya berwudu. Perhatikan, ini yang sering ditanyakan orang, karena memang makin samar bagi sebagian orang mana rukun mana sunnah. Sering saya ditanya, Ustadz, kalau mandi wajib tak pakai wudu sah atau tidak? Wudu dalam mandi wajib hukumnya sunnah. Jadi kalau mandi wajib tak pakai wudu, mandi wajibnya sah. Nah, kalau dia mandi wajib tidak pakai wudu, maka mandi wajibnya sah. Nah, sekarang ini kan banyak yang udah mulai tersamar. Nah, sholat subuh kok nggak pakai kunut? Ya, kunut itu sunnah, bukan wajib. Nah, karena banyak orang yang makin samar, tak bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Tapi ya yang biasa sudah wudu, jangan ditinggalkan, tetap berwudu. Nah, tetap berwudu, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ta'ahudu mawadi'il in'itaf, untuk bagian-bagian yang terlipat maka itu diperhatikan betul-betul. Misalnya ketiaknya, misalnya lipatan lehernya, misalnya lekuk-lekuk telinganya, ujung matanya, apalagi kalau mandi mendekati waktu subuh, itu biasa ada kerak mata di situ. Maka itu diperhatikan, jangan sampai ada yang menghalangi air untuk ke situ. Begitu juga mohon maaf belakang lututnya, selangkangan pahanya, kemaluan depan dan kemaluan belakangnya, itu diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak basah. Nah, jangan sampai ada yang tidak basah. Nah, kemudian wa takhlilu usuli sya'ri, masukkan jari-jari ke dalam sela-sela rambut. Itu sunnah. Bagi ibu-ibu, bagi kakak-kakak, jangan mandi wajib itu dalam keadaan rambut terkepang. Jangan mandi wajib dalam keadaan rambut tersanggul, tergulung, digerai supaya memang basah setiap helainya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, dimulai pertama kali siraman itu dari tengah kepala. Ambil air 1 gayung, siram ke kepala tengah. Dah, 3 kali. Kepala tengah 3 kali. Setelah itu bagian tubuh yang sebelah kanan, ambil siram 3 kali kanan. Ambil siram 3 kali kiri. Itulah sunnah mulainya tadi itu. Nah, kemudian sunnah untuk digosok. Sunnah bukan wajib. Jangan cuma siram aja, kalau bisa sambil gosok. Nah, mazhab Maliki ini wajib. Mazhab Syafi'i menggosok ini hanya sunnah saja. Dan kalau bisa, tapi ini pasti teramalkan, airnya jangan kurang dari 1 sok. 1 sok itu dikit, kita insya Allah pasti berlebih. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 2,7 kilo. 1 sok itu ukuran zakat fitrah, Pak. Terbayang zakat fitrah berapa berasnya? 2,7 kan? Rasulullah kalau mandi wajib segitu. Sunnahnya jangan kurang dari itu. Wah, kita berlebih pasti, bukan kurang lagi.
Nggak bisa kita mandi wajib sah dengan segitu. Rasulullah, dahsyatnya hematnya Rasulullah tuh, dengan air ukuran seukuran zakat fitrah itu sah mandi wajibnya semua beserta sunnah-sunnahnya. Kita satu sok itu sekali siram itu dah belum beres lagi tuh. Gayung kita aja besar kurang besar. Nah, boros kita pakai air. Nah, jadi Rasulullah kalau berwudu airnya 1 mud, kalau mandi airnya 1 sok. 1 mud itu 7 on. Rasulullah kalau wudu airnya 7 on. Nah, kurang lebih segini aja nih. Nah, Rasulullah kalau wudu kurang lebih airnya segini. Sah beserta sunnah-sunnahnya. Kita wudu 1 ember, tak semua sunnahnya juga terlaksana. Nah, jadi ini yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya di sini dikatakan, wa an tutbi'ul mar'atu ghaira mu'taddatil wafati asarat dam bimiskin. Bagi wanita yang mandi wajibnya karena darah haidnya berhenti, disunnahkan untuk melekatkan wewangian, mohon maaf, di kemaluan depannya. Habis mandi, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkatkan hadas haid misalnya. Nah, setelah selesai, ambil kapas atau tisu atau kain, kasih minyak wangi, mohon maaf, tempelkan ke situ. Nah, itu tadi. Itu disunnahkan seperti itu, nambah pahalanya, Bu. Nah, itu tadi. Itu disunnahkan untuk yang seperti itu. Dengan catatan dia tidak sedang ihram haji atau umroh, karena orang yang sedang ihram haji atau umroh haram memakai wewangian. Kedua, dengan catatan dia tidak sedang beriddah wafat. Kalau suaminya wafat, selama masa iddahnya dia tak boleh pakai wewangian. Ini bekal juga untuk para ibu-ibu. Seandainya suaminya wafat, selama masa iddah tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wewangian. Dianjurkan pakai baju yang polos saja. Nggak usah yang cantik-cantik. Jangan bebedak, jangan berlipstik, jangan bercelak. Pakai wewangiannya cukup sabun kamar mandi aja ya. Kalau itu nggak dipakai pun macam apa dia. Nah, 4 bulan 10 hari tak bersabun. Wah, dah. Jadi cukup pakai sabun itu aja, jangan tambah parfum di luar. Itu udah dilarang sama Rasulullah memang. Nanti setelah habis iddahnya baru silahkan. Dan keluar rumahnya itu seperlunya saja. Ke tetangganya belanja ini itu segala macam, jangan dulu. Nah, untuk hal-hal yang lain, untuk cari makan boleh. Ya udah nggak ada suaminya, dia mau cari makan itu boleh. Kalau untuk cari makan, tapi untuk yang lain-lain jangan dulu. Jadi maka ini yang harus difahami. Nah, kemudian yang berikutnya, wala yaksilu min khurujil mani qablal baul, disunnahkan bagi orang yang mandi wajib karena keluar mani untuk buang air kecil dulu sebelum mandi wajib, supaya sisa mani yang di dalam itu habis. Jangan sampai udah selesai mandi wajib dipencet keluar lagi, wajib mandi lagi. Kenapa? Karena keluar mani lagi namanya.